di Grahita Indonesia. Yes, oke. Dengan pengalaman 10 tahun di Grahita Indonesia, saya tentunya banyak ketemu papa, mama, ayah, bunda di berbagai sekolah, karena memang Grahita Indonesia sendiri adalah lembaga psikologi terapan yang memang fokus kepada anak-anak usia dini, gitu ya. Jadi kami memang bekerja sama kepada banyak sekali sekolah. Nanti di akhir mungkin saya akan share sekolah-sekolah mana aja yang sudah bekerja sama dengan kami, gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit sharing bagaimana seorang founder kami, Pak Eko Budi Purwanto. Beliau adalah psikolog dan founder Grahita Indonesia. Beliau adalah lulusan dari UGM. Dan mungkin saya mau cerita sedikit background saya. Sebelum saya dari Grahita Indonesia, saya adalah lulusan S1 psikologi ya Bapak Ibu ya. Namun memang saya belum ambil sertifikasi menjadi psikolog. Jadi saat ini title saya adalah konselor gitu ya. Disclaimer sedikit nih bagi Bapak Ibu ya. Jadi saya bukan psikolognya adalah Pak Eko Budi Purwanto, namun saya adalah seorang konselor. Nah, seorang konselor ini adalah bisa ngapain sih? Bisa memberikan parenting kayak gini, bisa juga memberikan konsultasi, bisa juga memberikan rekomendasi bagi pola asuh, juga bagi terapi mungkin bagi yang memerlukan terapi gitu ya. Nah, ya Grahita Indonesia sendiri berdiri dengan Pak Eko Budi Purwanto. Kami juga sudah membuat satu metode psikologi ya, Papa Mama ya. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah ikut psikotes sebelumnya bagi orang tuanya ya, Papa Mamanya ya. Sudah pernah ikut psikotes sebelumnya? Mungkin psikotes kerja atau psikotes mungkin yang sebelum menikah ada tuh kadang tuh ada psikotes juga tuh. Gitu. Nah, bagi yang sudah pernah ikut, mungkin bisa terbayang ya bagaimana psikotes atau metode-metode psikologi, pengambilan data psikologi itu yang sangat memerlukan konsentrasi, soal-soalnya banyak banget, lalu juga kita dituntut untuk mengerjakan dengan tenggat waktu dan lain-lain. Nah, kami dari Grahita Indonesia nih punya penemuan metode PMPO. Metode PMPO ini Projective Multiple Orientation. Jadi ini adalah metode pengambilan data psikologis menggunakan metode garis gitu ya. Nah, mungkin ini saya nanti bisa sambil berjalan saya ceritain gitu ya. Metode PMPO ini juga sudah punya hak patennya nih gitu ya. Jadi lulus uji IBM Singapura, juga kami bekerja sama juga dengan Persatuan Psikologi di Indonesia dan lain-lain gitu ya. Jadi memang metode tes yang akan digunakan nanti akan berbeda. Nah, mungkin nanti itu akan saya bahas di akhir sesi. Tapi kali ini saya mau sharing dulu beberapa pengaruh pola asuh gitu ya, sebelum ke sana gitu ya. Oke. Next, nah ini dia. Tadi sebelumnya Bunda Ita udah share ya, bahwa sekarang nih parenting nih banyak sekali di internet gitu ya, di YouTube, di Instagram, di TikTok, bahkan papa mama banyak yang lebih fasih dan familiar daripada saya gitu ya. Tapi kemarin saya scrolling, saya lihat kontennya si Nikita Willy gitu ya. Ini ada nih, jadi di salah satu episodenya Nikita Willy dia ngobrol sama psikolog. Judulnya adalah anak pinter karena genetik itu sebenarnya ternyata mitos. Nah, diulik nih. Nah, saya nggak mau bahas episode ini, tapi mungkin papa mama nanti boleh nonton sendiri ya, karena di videonya aja 30 menit gitu ya. Saya nggak mungkin 30 menit habisin buat nonton ini aja, ngapain gitu ya. Tapi saya mau jelasin bahwa sebenarnya mitos atau fakta sih anak itu pinter karena genetik. Ada yang bilang kan gitu ya, kalau orang tuanya pinter nanti anaknya pasti pinter gitu ya. Kalau dia punya gen pinter dari kakek neneknya, oh pasti nanti dia jadi anak yang pinter gitu ya. Kita lihat ya, ini next mungkin. Nah, sebetulnya kalau kita lihat faktor penentu kesuksesan anak atau kecerdasan anak yang besar itu bukan di genetik. Di genetik ini hanya 20%, bahkan lebih kecil dari 20%. Yang paling besar ada di mana Papa Mama? Atau Ayah Bunda? Ada di pola asuh di 50%. Selain pola asuh, yang terbesar lagi di mana Bapak Mama? Ada di pola atau teknik belajar si anaknya. Gitu ya. Kalau atau pola belajar atau teknik belajar yang nggak pas nih sama si anaknya atau nggak cocok, ya tentunya ini juga bisa mempengaruhi gitu ya.
Tapi yang paling besar memang di pola asuh. Bagaimana pola asuh yang dia dapat di rumah ataupun di sekolah gitu ya. Sehingga ini juga bisa menentukan ketika nanti dewasa dan lain-lain. Lalu ada faktor lainnya lagi nih. Yang kecil, ini ada 10% dari gizi. Jadi papa mama juga harus memperhatikan gizinya. Makanannya sudah sesuai belum? Makanannya lengkap atau tidak? Gitu ya. Karena sekarang kan kadang, oh yang penting nasinya yang banyak. Yang penting dia ada makan sayur. Sebetulnya berdasarkan dokter anak itu menyarankan untuk proteinnya yang lebih banyak, gitu ya, protein-protein hewani. Nah, kaitannya sama apa nanti saya akan share juga, gitu ya. Tapi yang menarik nih ada di pola asuh yang paling besar. Nanti kita akan bahas. Oke? Okay? Yes, kita next ya, Papa Mama ya. Nah, ini dia nih. Ini juga data nih, Papa Mama ya. Jadi 9 dari 10 orang tua ini nggak nerapin pola asuh yang tepat sama anaknya. Gitu ya. 9 dari 10 banyak banget gitu ya. Cuman ada satu orang tua yang menerapkan pola asuh yang tepat sama anaknya. Nah, ini sebetulnya tadi udah sempat dibahas, sempat di-spill bahwa tidak ada pelajaran jadi orang tua ya, Papa Mama ya. Jadi psikolog ada, jadi konselor ada pelajarannya. Jadi guru mungkin ada belajar gitu ya. S1 keguruan atau S2 pendidikan dan lain-lain. Sama. Jadi pilot juga ada nih pendidikannya, tapi jadi orang tua kan nggak ada gitu ya, Papa Mama ya. Jadi orang tua tuh paling gimana belajarnya? Ya kita lihat dari tadi kita scroll-scroll di internet, kita lihat, lalu kita terapkan. Lalu juga dari orang tua kita bagaimana ngajarin kita dulu ya gitu ya, turunan gitu ya. Lalu ada juga faktor tetangga nih. Jadi tetangga ngajarin anaknya seperti apa, lalu kita terapkan. Tetangga ngajarin anaknya kalau belajar itu harus di dalam kamar 2 jam pintunya ditutup, kita terapin juga ke anak kita, belajar di kamar 2 jam pintunya ditutup, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, apakah itu tepat? Nah, ini kuncinya tepat ya, Papa Mama ya. Jadi apakah itu tepat sama anaknya? Jawabannya belum tentu gitu ya. Jadi apakah pola asuh yang kita dapat dari internet, dari Google, dari nonton parenting-parenting di apa di YouTube tadi atau baca-baca di Google, apakah itu langsung tepat 100% sama anaknya? Belum tentu. Jadi, bagaimana sih sebetulnya cara kita menerapkan pola asuh yang tepat sama anak kita? Gimana caranya? Pertanyaannya gitu ya. Jadi, banyak nih tips-tips, tapi kalau dicobain ke anaknya kok nggak mau. Banyak tips-tips, tapi kok nggak works. Bagaimana ngajarin anaknya? Ada yang bilang katanya cara ngajarin anak tuh kita juga baca buku, tapi apakah itu works atau bisa diterapkan di anak ya belum tentu gitu ya. Nah, gimana sebetulnya cara cara pola asuh yang tepat nih? Kita kan sebetulnya bertanya-tanya ya. Gitu. Terus gimana Pak Oke dari Gerahita Indonesia nih ada saran nggak sih gitu supaya saya nih menerapkan pola asuh yang tepat gitu. Karena kadang banyak banget orang tua nih nggak kenal anaknya, kenal dalam arti mengenali seutuhnya si anaknya nih punya minat bakat kemana, punya kemampuan dasar di mana, dia menyukai apa, pola asuh yang tepat itu kayak gimana, dia dominan kerja otak kanan atau dominan kerja otak kiri, banyak sekali cara mengenal anak gitu ya. Nah ini nanti kita akan tahu gimana caranya gitu ya. Nah ini tadi saya sudah bahas, tidak ada pelajaran menjadi orang tua. Orang tua tuh belajar dari studi kasus orang lain atau berdasarkan pengalaman pribadi masa lalu. Ini harusnya ditambahin dari internet gitu ya, apa ya. Jadi tidak ada pelajaran jadi orang tua. Lalu seperti apa? Nah, kan kita selalu menganggap ya udah Pak, kan anak itu ibarat kertas kosong. Kita tulis aja sesuai sama apa yang kita dapat gitu ya. Kita dapat dari internet seperti ini. Oh ya udah kita tulisin aja di kertas kosong. Tapi apakah hal itu tepat? Apakah di sini masih ada yang berpikir bahwa anak itu kertas kosong, kita bisa mengatur dia bagaimana? Sebetulnya anak itu betul sebagai kertas kosong, tapi kertas kosongnya punya warna yang berbeda-beda. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna pink, ada yang warna putih, ada yang warna coklat, hitam, dan lain-lain. Sekarang saya kasih gambaran seperti ini. Anaknya adalah kertas warna hitam, tapi papa mama tulis pakai pulpen hitam. Kelihatan nggak? Pastinya kayak bahasa gaulnya nyaru gitu ya. Nggak kelihatan ya, Papa Mama ya. Jadi kalau kertas hitam ya jangan ditulis pakai pulpen hitam. Gitu ya gambarannya ya. Kalau kertas kuning jangan ditulis pakai pensil warna kuning.
pakai pensil warna atau pakai pulpen atau spidol yang berbeda warnanya, sehingga treatmentnya sesuai, sehingga kelihatan jelas bagaimana masa depannya bisa ditentukan dari bagaimana apa yang kita gunakan dalam menulis atau membuat suatu gambar yang menarik di kertas itu. Gitu ya, analoginya simpel ya, Mama ya. Jadi kita harus sesuai, kita harus tahu juga nih warnanya dia apa sih sebetulnya. Minat bakat dia tuh apa sih? Dia dominasi kerja otak kanan atau otak kiri atau jangan-jangan otak tengah atau otak terpadu gitu ya. Nah, pola belajarnya ini gimana sih? Imajinatif kah? Atau seperti apa? Atau pakai indera peraba atau apa? Gitu ya. Kita harus tahu dulu. Oke? Okay? Nah, ini saya mau sharing ya. Tadi karena request Bu Ita banyak sharing, saya mau sharing. Jadi ini ada satu studi ya, Papa Mama ya. Sebetulnya studinya ini dijalankan di luar negeri. Saya lupa di universitas, di salah satu universitas di Amerika. Gitu ya. Jadi ada 100 anak, ini dipisah 50 dipisah dan 50 dipisah. Yang 50 anaknya ketika dia melakukan kesalahan atau nggak mau nurut itu dipukul, dicubit, dibentak nih yang 50 yang ini ya, apa namanya. Nah, tapi yang 50 yang ini ketika dia melakukan kesalahan di coaching atau bahasa Indonesianya diajarkan secara pelan-pelan one by one sama orang tuanya. Gitu ya, tidak dipukul, tidak dicubit atau tidak dibentak, tapi diarahkan bagaimana caranya dia bisa melakukan itu secara benar. Gitu ya. Nah, yang 50 anak ini dipukul, dicubit, dibentak ini ternyata setelah diteliti 1 miliar sel otaknya itu rusak dengan satu pukulan atau satu cubitan atau satu bentakan. Nah, ini ditegaskan lagi oleh Dr. Amer Zudi, seorang dokter otak di Neuroscience Indonesia gitu ya. Teriakan orang tua jelas menakuti anak. Timbulnya stres dan rasa takut yang dihasilkan dari bentakan dapat menyebabkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dalam jumlah tinggi. Tingginya hormon kortisol dalam dalam tubuh akan memutus koneksi neuron di otak. Jadi otak kita tuh punya neuron-neuron ya. Kayak gini nih gambarannya nih Papa Mama ya. Jadi kayak ada jaringan-jaringan. Nah, ini banyak sekali jaringan-jaringan. Itu ketika kita memukul, mencubit, dibentak, itu jaringannya terputus. Ketika jaringannya terputus, dampaknya apa? Gitu ya. Ketika banyak yang terputus di otak nih, jadi sel-sel otaknya tidak saling terhubung satu sama lain, apa dampaknya? Dampaknya ini, ya, Papa Mama ya. Oke, dampaknya adalah 3 ini ya, Papa Mama ya. Yang gambar ini dulu nih ya. Ketika belajar, anaknya bingung. Gimana nih ya? Nggak masuk gitu ya. Ketika belajar tuh nggak masuk dia, susah. Lalu yang kedua, dampaknya apa? Dampaknya menjadi mudah pemarah emosional gitu ya. Tantrum gitu ya, suka teriak-teriak dan lain-lain. Nah, itu dampaknya ya, Bapak Mama ya. Bapak Ibu, suara saya terdengar tidak ya? Saya khawatirnya nggak terdengar nih. Terdengar. Terdengar ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Saya lanjut ya. Terdengar, Oke, terdengar. Oke, kita lanjut. Ini dampak yang kedua, anaknya suka teriak-teriak mungkin gitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini dia ya dampaknya ketika dibiarkan sampai dewasa, si anaknya ketika dia remaja gitu ya, dia mudah stres, depresi dan lain-lain. Ini khawatirnya ke sana gitu ya Papa Mama ya. Nah, tentunya kita nggak mau anak kita kayak gini. Ketika diajarin, jadi nggak gampang masuk, dia juga gampang tantrum, mudah teriak-teriak, lalu juga ketika nanti dia dewasanya mudah depresi atau stres. Nah, mungkin ini adalah yang banyak orang tua saat ini itu alami gitu ya. Jadi ketika diajarin kok anaknya kayaknya susah nih masuk nih gitu ya. Ketika belajar dia juga sukanya teriak-teriak gitu ya. Lalu ketika dewasanya nanti gimana? Takutnya nanti dia gampang stres gitu ya. Oke. Kita next. Lalu gimana Pak caranya gitu ya? Lalu gimana? Kalau sudah banyak sel-sel otak yang rusak terus harus diapain Pak? Gitu ya. Caranya adalah, nah ini dia. Tadi saya kembali lagi ya di penelitian yang sebelumnya. Jadi 50 anak yang dibentak-bentak, yang dicubit, yang dipukul, yang dimarahin,
Ini berbalikannya. Jadi 50 anak yang dipisahin di sini, itu setiap hari dikasih pelukan, dikasih ciuman, diapresiasi. Nah, 50 anak yang di dalam sini nih, yang dipisahin, yang dibandingkan tadi ya, itu ternyata sel-sel otaknya itu bisa berkembang atau bisa terregenerasi sebanyak kurang lebih 10 kali lipat dibanding normalnya. Jadi gini, saya kasih gambaran apa Mama ya. Jadi setiap sel di dalam tubuh kita itu akan terregenerasi secara otomatis, ya, terregenerasi secara otomatis. Tapi ketika dapat stimulasi ini, dipeluk, dicium, dikasih apresiasi, ini bisa 10 kali lipat dia meregenerasi sel otaknya, gitu ya. Dampaknya apa ya? Tentunya bukan dampak yang seperti ini ya. Anaknya kalau diajarin mungkin lebih cepat nangkep, atau memorinya ketika dia menceritakan sesuatu atau belajar sesuatu dia mudah ingat, lalu juga mudah bisa menerima emosinya, dia nggak mudah marah-marah, lalu emosi depresinya juga otomatis akan berkurang, gitu ya, resiko depresinya akan berkurang. Nah, sebetulnya tugas orang tua tuh apa, gitu ya? Tugas orang tua tuh ngapain sih sebetulnya? Tugas orang tua adalah mendidik anak sesuai dengan pola asuh yang tepat dengan kepribadiannya masing-masing. Seperti di awal tadi saya bilang ya, jadi banyak 9 dari 10 orang tua tuh nggak tepat nih membuat pola asuhnya kepada anak-anaknya, gitu ya. Terus gimana sih sebetulnya pola asuh yang tepat? Nah, ini dia sebenarnya banyak macam pola asuh orang tua yang tidak tepat di sini ya. Ini di gambarnya nih, papa mamanya main handphone, anaknya bingung ya, dia mau ngapain gitu ya. Ini ada 10, sebetulnya ada banyak banget pola asuh yang um, pola asuh orang tua yang diterapkan, tapi saya ambil 10 aja. Pola asuh yang banyak tuntutan, yang pertama, yang kedua pola asuh yang terlalu disiplin. Jadi pulang sekolah tuh harus ini, harus ini, harus ini, harus ini gitu ya, terlalu disiplin ya. Lalu nomor 3, pola asuh yang mengatur dengan kekuasaan. Kamu pokoknya harus dengerin mama ya, contohnya seperti itu. Yang nomor 4, tidak pernah memberikan penghargaan. Jadi ketika anaknya dapat nilai bagus pun sama papanya nggak pernah dihargai, mama papanya nggak pernah dihargai gitu ya. Pola asuh yang kurang perhatian, nah ini dia ya, seperti di gambar ini ya, anaknya jadi kurang perhatian karena kalau papa mamanya terlalu fokus sama gadget, anaknya merasa kurang perhatian. Yang keenam, pola asuh yang tidak memberikan contoh. Jadi bisanya papa mamanya cuma nyuruh aja, ayo dek beresin mainannya. Nah ini juga saya dapat sharing ya. Jadi ada dua tipe orang tua dalam nyuruh anak beresin mainan gitu ya. Anaknya habis main terus berantakan pasti ya, gitu ya. Berantakan tuh di rumah pasti. Orang tua yang pertama, orang tua A, ini nyuruh anaknya, "Dek, beresin mainannya. Kalau nggak kamu beresin nanti kita apa gitu. Nanti kita nggak jadi pergi, atau nanti mama nggak mau anterin sekolah, atau nanti nggak dikasih uang jajan." Gitu ya. Itu yang pertama tuh ya. Kira-kira dengan perintah seperti ini, anaknya beresin nggak mainan? Kira-kira beresin nggak? Ya, yes, kemungkinan besar nggak beresin. Karena cuma nyuruh aja. Beresin, kalau nggak diberesin nanti dikasih hukuman gitu ya. Rata-rata tuh enggak. Tapi dengan cara orang tua B kayak gini, Dek, ayo kita beresin mainannya bareng-bareng. Yuk, mamanya ambil, misalnya ambil tempatnya, wadahnya. Ayo dek, nih mama masukin mainan yang ini. Kamu tolong ambilin mainan yang di situ tuh, bola merahnya tolong diambilin deh. Gitu. Kira-kira anaknya akan bantu ambilin nggak mama papanya? Kemungkinan besar akan bantu ambilin. Karena dia melihat orang tuanya memberikan contoh untuk beresin mainan. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Lalu sebetulnya kalau memberikan contoh ini dampaknya sangat besar sekali terutama di usia anak usia dini. Karena apa? Karena anak usia dini itu 3 sampai 5 tahun, bahkan ada 3 sampai 6 tahun. Dia itu lebih cepat nangkep ketika melihat, bukan dikasih perintah. Jadi kalau dia lihat sesuatu, dia akan contohin. Ada satu video yang menarik, cuman saya nggak tampilin di sini. Mungkin papa mama pernah lihat. Jadi ini kejadian di luar negeri, saya lupa di China atau di mana gitu ya. Jadi si anak nih dibiarkan papa mamanya di ruang tamu gitu ya. Ketika mamanya nyapu, papanya bantu ngangkatin karpet. Jadi si anak tuh ngeliat tuh, mamanya nyapu,
papanya bantu ngangkatin karpet gitu, diangkat gini, digeser doang kayak gini, diangkat gini doang, bukan angkat yang gimana gimana ya, tapi cuma diangkat sedikit doang biar si mamanya bisa nyapu dengan baik. Anaknya ngeliat itu, dan itu dilakukan secara terus menerus, kurang lebih sekitar beberapa hari. Ketika papanya nggak ada, mamanya nyapu, anaknya yang ngangkatin karpetnya gitu. Nah, ngelihat hal itu, mamanya langsung taruh sapunya, mamanya langsung peluk anaknya. Terima kasih ya nak, karena kamu sudah contoh itu. Wah, itu ketika saya lihat video itu, wah saya merinding Pak Mama ya. Ternyata sebegitu berdampaknya contoh kepada anak. Saya mau kasih contoh satu lagi. Sekarang mungkin cuacanya mungkin udah nggak jelas ya. Saya juga lagi mulai mau flu nih Papa Mama ya, gitu ya. Cuacanya nggak jelas, tapi mamanya bilang ke anaknya, Dede kamu nggak boleh minum es teh ya, kan banyak es teh di jalan. Nggak boleh minum es teh, nanti kamu batuk, tapi mamanya sambil pegang es teh. Kira-kira anaknya dengerin nggak? Enggak, kemungkinan besar enggak. Orang mama aja megang es teh, masa aku nggak boleh minum es teh? Iya, mama kan sudah besar lah, apa hubungannya gitu ya. Kadang orang tua tuh memberikan alasan-alasan atau memberikan jawaban-jawaban yang membuat logika anak ini menjadi logical fallacy. Jadi ada satu istilah namanya logical fallacy, atau logika yang salah atau logika palsu gitu ya. Nah, dampaknya wah panjang banget kalau saya ceritain logical fallacy ini, banyak banget. Bahkan papa mama bisa cari, mungkin nanti saya mungkin boleh kasih di chat ya, logical fallacy kayak gimana, papa mama boleh cari. Ini banyak banget dampak-dampaknya. Ketika anak punya cara berpikir yang salah, oh aku nggak boleh minum es karena aku belum dewasa. Ah ini merembet tuh kemana-mana tuh. Oh kalau aku dewasa berarti aku boleh minum es sepuasnya dan lain-lain gitu ya. Jadi harapannya di sini ya, papa mama tidak memberikan jawaban-jawaban yang menurut logical fallacy itu ada di situ gitu ya. Tidak membuat logika palsu gitu ya. Dampaknya banyak banget gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut pola asuh overprotective, takut anaknya nggak bisa atau takut anaknya salah. Ini mungkin saya kasih contoh-contoh ya. Overprotective itu seperti apa? Misalnya gini, anaknya dapat PR, tapi anaknya nggak bisa ngerjain karena kita tahu anaknya nggak jago matematika gitu ya. Jadi mungkin ada papa mama yang udah mulai tahu anaknya, oh ini si anak nih matematikanya kurang tapi bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Ya udah, PR matematikanya papa mamanya yang ngerjain. Anaknya ngerjain bahasa Inggris karena anaknya nggak suka matematika, jadi papa mamanya yang ngerjain PR matematika. Ini bukan suatu hal yang bercanda, tapi pernah saya dapat kayak gitu ya, papa mama ya, dengan pengalaman dari Grahita. Ada orang tua yang seperti itu loh, gitu. Jadi karena dia tahu, iya Pak, jadi saya tuh nggak mau maksain anak saya karena anak saya nih nggak bisa di matematika, dia kurang bisa, jadi ya udah saya aja yang kerjain biar dia fokus aja ke bahasa Inggrisnya. Ya adalah orang tua yang kayak gitu ya pokoknya. Nah ini apakah benar? Tentunya tidak benar gitu ya papa mama ya. Biarkan anak itu bisa mengeksplorasi dirinya sendiri gitu ya. Tadi pagi, baru banget tadi pagi saya lihat video gitu ya. Jadi ada orang tua sama anaknya nih ngasih mainan mobil-mobilan. Bannya copot. Nah, dia bilang ke papanya, Pak, nih bannya copot, benerin dong gitu ya. Nah, ini ada dua tipe orang tua lagi ya. Ada si papa yang satu nih, dia bilang, wah ini udah rusak deh. Kamu bisa benerin nggak? Kalau kamu bisa nggak bisa benerin, kita buang aja ya. Nanti papa beliin lagi mainan yang baru yang yang rodanya nggak akan lepas gitu ya. Terus akhirnya sama orang tuanya dibuang. Nangis anaknya. Anaknya nangis. Ah mainan aku dibuang sama papa gitu ya. Dia nangis. Ya udah akhirnya dia ambil lagi mainannya, dia coba-coba lagi. Karena dia tadi pikir ya, papanya dia bilang, bisa nggak kamu benerin, kalau nggak bisa dibuang aja. Ya udah akhirnya dia coba-coba, ternyata bisa, dipukul-pukul gitu ya sama dia ya, dimasukin ini. Ternyata bisa dia. Nah terus sama papanya, wah hebat sekali kamu, bisa memperbaiki mainan. Wah hebat sekali, ini luar biasa, kamu pinter banget deh. Dibandingkan sama orang tua yang satu lagi ya udah dibenerin aja, udah dikasih lagi gitu. Nah ini menimbulkan apa? Menimbulkan ketika anaknya mulai bertumbuh besar, ya dia menjadi tergantung sama papa mamanya. Ya udah kalau ada bannya copot, dibenerin aja sama papa mama. Kalau aku nggak bisa benerin ya
dibuang aja gitu. Jadi tidak memberikan apa ya pemantik kepada si anaknya untuk mencoba dulu sendiri atau at least didampingi sama papa mamanya, setidaknya didampingi sama papa mamanya ya, menjadi anak yang nantinya manja. Kalau ada apa-apa maunya ditemenin papa mamanya atau papa mamanya aja yang ngerjain. Oke, next, pola asuh yang cuek. Anaknya tidak diapresiasi. Sebenarnya mirip-mirip dengan pola asuh yang nomor 4. Jadi orang tuanya tuh sangat cuek sekali sama anak. Jadi anaknya dapat penghargaan apa, ya udah biarin aja. Anaknya melakukan apa, misalnya anaknya habis mukul temennya, apa mamanya didiemin aja dan lain-lain. Gitu ya. Tidak memberikan pelajaran bagi anaknya. Nah ini sebetulnya keliru gitu ya. Kita harus melihat dulu bagaimana menjadi orang tua. Ini kalau saya bahas satu-satu lama nggak ya? Tapi nggak apa-apa ya, papa mama ya. Oke, sisa sisa dua lagi. Oke. Jadi kalau yang cuek ini juga tidak baik. Jadi kita juga harus memperhatikan anak. Ketika dicuekin anak tentunya stimulasinya juga tidak berkembang. Kembali lagi sebetulnya cara kerja neuron otak yang tadi itu adalah membutuhkan stimulasi. Stimulasi itu banyak banget macam-macamnya tadi ya. Ada stimulasi fisik, dipeluk, dicium, ada juga stimulasi yang apresiasi, diberikan apresiasi, di jempol, dipuji dan lain-lain. Ini juga stimulasi juga kepada anak dan itu dampaknya kepada si otak anak, gitu ya. Itu dia. Lalu next, pola asuh yang tidak menuntun. Nah ini dia ya, udah tahu salah, nyalahin aja tapi tidak dituntun bagaimana caranya supaya benar. Ini loh dek, harusnya kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau ada ini, nanti ininya digeser dulu, ininya diganggu dulu, dibenerin dulu, baru ke sini. Kadang kayak gitu ya. Jadi nggak dituntun, kita yang beresin dan lain-lain. Ini banyak sekali ya. Ada juga pola asuh yang keras. Ini banyak banget yang salah kaprah. Keras itu karena dia pengen anaknya jadi disiplin, sehingga anaknya dia menggunakan pola asuh keras. Jadi keras ini beda dengan tegas, gitu ya. Terlalu tegas menjadi disiplin. Nah ini dia ya, gitu ya. Jadi perlu kita tahu bagaimana sih sebenarnya ngaturnya, bagaimana ketika dia kapan saya harus tegas, kapan saya harus lembut dan lain-lain. Itu harus diketahui papa mama ya. Nah, gimana sebetulnya cara pola asuh yang tepat kepada anak kita? Caranya adalah dengan kita dalam tanda kutip mengenal anak kita. Itu tadi ya, bagaimana sih sebenarnya batasan-batasannya, kapan saya harus tegas, kapan saya harus lembut, kapan saya harus apresiasi, kapan saya harus berikan dia motivasi, kapan saya harus bantu dia, kapan saya harus biarin dia kerja itu sendiri dan lain-lain. Gitu ya. Nah, gimana cara kenalnya? Ya dengan cara melakukan psikotes atau dengan ketika kita melakukan anaknya asesmen psikologi atau psikotes, kita mengetahui data-data ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lebih sebetulnya. 9 lebih. 9 lebih data-data yang bisa papa mama dapat ketika melaksanakan psikotes dari Grahita Indonesia. Tentunya ada IQ. Di sini papa mama pasti familiar dengan kata-kata IQ ya. IQ itu adalah intelligence quotient atau bagaimana dia kecerdasan gitu ya, kecerdasan di otaknya. Emosional adalah bagaimana dia mengatur emosinya gitu ya. Kembali lagi ke tadi, kalau dia tidak dapat sesuatu, bagaimana dia mengelola emosinya? Apakah saya harus marah, teriak-teriak keras, atau saya harus berjuang lebih keras, gitu ya? Banyak yang bilang juga bahwa EQ ini sebetulnya lebih penting dibandingkan IQ dalam faktor kesuksesan anak, gitu ya. Faktanya betul sekali, Papa Mama. Jadi untuk menunjang kesuksesan anak, kita perlu sekali bagaimana dia bisa mengelola emosinya gitu ya. Jadi EQ-nya ini berperan 80% dari 100%, 80% ya itu dari EQ untuk kesuksesan anak. 15%-nya dari IQ. Jadi kalau IQ-nya dia besar tapi dia tidak bisa mengelola emosinya, dia curang gitu ya. Dia pinter tapi nyontek nih. Gitu ya. Dia tahu cara-cara nyontek yang nggak ketahuan sama gurunya gitu ya. Ya jadinya nggak bakal sukses juga gitu kalau pinternya karena nyontek. Nah, belakangan ini banyak banget ya lagi nggak tahu papa mau tahu atau enggak tapi lagi rame jasa joki. Wah luar biasa, anaknya pinter nih. Oh ini aku nggak bisa nih, aku harus gimana ya? Oh aku cari jasa joki aja deh buat beresin tugas kuliah atau buat skripsi aku atau buat tugas-tugas makalah proposal aku, jasa joki aja. Bahkan ada yang PNS joki juga, masuk
PNS. Luar biasa, banyak banget gitu ya. Nah, ini dia. Sebetulnya penting sekali bagaimana memiliki EQ. Lalu data-data lainnya yang juga nggak kalah penting, tipologi emosi ini. Apa tipologi emosi ini adalah sebetulnya karakter utamanya dia tuh kayak gimana. Kembali lagi, anaknya nih suka nangis. Apakah anaknya ini tipe-tipe anak yang sensitif gitu ya, tipe-tipe anak yang perasa, atau dia ini nangisnya hanya untuk sebagai senjata aja nih. Jangan-jangan kalau nggak dikasih sesuatu nangis, tapi dijadiin senjata aja. Aku nangis aja, nanti juga mama kasih gitu ya. Ini banyak banget. Nah, tipologi emosinya juga nanti kelihatan. Jadi ini dia, kita juga sebagai orang tua bisa tahu, oh dia nih uh, karakternya seperti ini nih. Oh kalau dia nangis nih jangan langsung dikasih, tapi kita lihat dulu nangisnya gara-gara apa. Oh dia um, emosinya nih kalau dia mau sesuatu itu harus gitu. Kalau nggak dikasih apa gitu ya. Tipologi emosi ini macam-macam gitu ya. Kecenderungan perilaku, ya ini juga ada kaitannya juga dengan emosi. Minat bakat usia dini. Nah ini juga bisa papa mama kelihatan nih. Anaknya minat bakat di usia di mana? Apakah dia tadi ya dia lebih menyukai hitung-hitungan atau matematika atau bahasa Inggris atau bagaimana cara berpikir logika yang nantinya akan bercabang tentunya. Dia suka hitung-hitungan, belum tentu dia akan nanti ke depannya akan menjadi dosen matematika kan. Gitu. Jadi bisa juga jadi akuntan, bisa juga jadi apa. Nanti tentunya di sana akan di hasil tesnya juga nanti akan kita bedah lagi. Lalu dominasi kerja otak, ini tadi juga yang saya bahas ya, dia dominan kanan atau dominan kiri. Kalau kanan dia ini lebih menyukai hal-hal yang seperti apa, kalau kiri ini biasanya lebih serius. Kalau kanan tuh biasanya lebih simpel, lebih nyantai dan lain-lain. Pola belajar, ini dia yang penting juga. Gimana sih sebenarnya pola belajarnya dia? Dia ini bisa belajarnya nih kayak gimana? Apakah harus ditemenin papa mamanya? Apakah TV-nya harus nyala? Nah ini juga banyak. Saya pernah ketemu ketika si anak nih ngerjain PR, ketika dia ngerjainnya di dalam kamar, PR-nya nggak selesai-selesai. Tapi ketika dia ngerjain di depan TV, PR-nya selesai dan benar semua ketika dicek sama papa mamanya. Nah ini dia juga ya, kita bisa lihat nih pola belajarnya nih sebenarnya kayak gimana gitu ya. Kadang ada juga orang tua yang nebak-nebak, oh dia nggak bisa nih Pak di dalam kamar, dia tuh ngerjain PR-nya harus di luar sambil lihat jalanan. Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh, yang nebak-nebak tuh papa mamanya. Tapi apakah iya, apakah tepat? Belum tentu jawabannya. Kita akan bedah di sini. Gitu ya. Oke, lalu selanjutnya efektivitas belajar. Sebetulnya sama tadi kayak gitu ya. Apakah dia belajarnya ditemenin mama mama papanya? Sebenarnya ini efektivitas belajar juga bisa menjadi bekal bagi bunda-bunda guru gitu ya. Ini kebayangkah bagaimana satu guru menghadapi banyak murid yang kita nggak tahu dan kita harus nebak-nebak nih efektif belajar si A dan si B tentunya pasti beda sehingga guru akan merasa terbantu kalau ada data itu. Oh si A nih efektif belajarnya harus ditemenin, si B nih sukanya ngerjain sendiri, si C nih harus dikasih arahannya yang jelas dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan cuma orang tua aja, jadi tapi juga ini bisa membantu guru untuk mengajarkan anak di sekolah. Kadang papa mama ini berpikiran bahwa oh yang penting udah diajarin gurunya, tapi apakah diajarin gurunya ini efektif ya belum tentu. Kalau gurunya tidak ada datanya atau gurunya harus menebak-nebak kan juga tidak apa ya tidak fair lah menurut kami dari Gerahita Indonesia. Jadi data efektivitas belajar, pola belajar, dominasi kerja otak, sebetulnya semua data ini juga bisa membantu guru untuk mengajarkan anak di dalam kelas gitu ya papa mama ya, dan juga tentunya membantu orang tua untuk bisa mendampingi anak di rumah karena tentunya anak ini pasti lebih sering sama lingkungan terdekatnya yaitu keluarga gitu ya papa mamanya. Di sekolah paling cuma berapa jam ya, mungkin kalau usia TK tuh 3 jam 4 jam setahu saya, cuma nggak tahu kalau di Aduha nih setahu saya ada beda-beda gitu ya bunda ya gitu. Jadi yang lama tuh di rumah. Nah, di rumah tuh apa? Nah, kita bisa berikan kegiatan-kegiatan atau stimulasi-stimulasi bagaimana belajar sesuai dengan data yang nanti kita lihat gitu ya. Nggak nebak-nebak, nggak juga berdasarkan baca internet aja, tapi juga by data gitu ya. Semuanya ada datanya. Oke. Okay? Nah, ini contoh hasil, sorry tadi ada yang kelewat. Oh, kesiapan belajar. Oke, saya jelasin kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini fungsinya ada untuk apa Papa Mama? Karena gini, banyak sekali orang tua atau um, ya orang tua lah ya
yang berpendapat bahwa ketika anaknya sudah menginjak usia 7 tahun, harusnya dia sudah bisa masuk ke SD. Tapi apakah dia siap belajar untuk menerima materi-materi SD? Belum tentu. Banyak sekali anak-anak yang dipaksakan belajar masuk SD, padahal dia belum siap belajar untuk menerima materi SD. Perlu papa mama ketahui bahwa materi SD ini berbeda dengan materi PAUD atau materi TK. Di TK tentunya anak-anak akan belajar bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bisa main, bagaimana dia bisa mengelola emosinya. Tapi ketika di SD ini materi-materinya sudah banyak papa mama, belajar tambah-tambahan, membaca, menghitung dan lain-lain. Sebetulnya ya yang saya tahu ya, um, apa di TK tidak diwajibkan sebetulnya untuk bisa calistung, setahu saya ya. Tapi di SD, rata-rata SD ini mewajibkan anaknya bisa calistung sebelum masuk SD. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya penyerapan materi di SD-nya bisa lebih maksimal, gitu ya. Kita perlu lihat kesiapan belajarnya seperti apa. Apakah di TK ini boleh diajarkan calistung? Ya tentunya boleh banget. Tapi apakah anaknya siap? Ya kita harus lihat berbagai macam faktor lagi, gitu ya. Ketika stimulasinya sudah lengkap, kita berikan apresiasi, kita cara belajarnya tepat, pola belajarnya tepat, ya tentunya dia akan siap. Nah, ini tuh semacam kayak data yang menunjukkan bahwa oh si anak ini sudah siap nih. Oh si anak ini perlu didampingi lagi dalam 1 tahun ke depan, gitu ya. Karena ini kan kita mulai di tahun ajaran baru ya, gitu ya. Harapannya di tahun ajaran baru ini kita bisa mendampingi dia itu dengan cukup komprehensif atau cukup tepat mendampingi dianya. Sebelum nanti di tahun depan dia naik ke tingkat selanjutnya, bagi yang TKB naik ke kelas 1, bagi yang TKA naik ke TKB, bagi yang mungkin PAUD bisa naik ke TKA dan lain-lain. Sebetulnya data ini juga bisa kita gunakan juga untuk usia-usia SMA mau kuliah gitu ya. Jadi kalau dia SMA mau ambil jurusan apa itu bisa kelihatan tuh gitu ya, berdasarkan juga minat dan bakatnya. Kita akan bedah dari sana gitu ya. Ini dampaknya ke sana, ini panjang lah gitu ya. Tapi karena kita sekarang lagi ngomongin usia dini atau di PAUD A2H, ya saya kasih gambaran-gambarannya ke yang tadi ya. Bagaimana dari PAUD bisa masuk ke SD dan lain-lain gitu ya. Nah, selain data-data ini, Papa Mama juga dapat free konsultasi individual selama 6 bulan ke depan. Jadi misalnya Papa Mama ikut nih tes nih anaknya nih, gitu ya di bulan Agustus. Nah, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu Papa Mama dapat free konsultasi. Sebagai gambaran, konsultasi psikolog itu nggak murah ya. Kita tahu semua ya, konsultasi psikolog tuh nggak murah. Satu sesi itu kurang lebih 1 sampai 2 jam itu 300 sampai 500 ribu rupiah. Nah ini papa mama bisa dapat free konsultasi loh selama 6 bulan karena kita kerjasama sama PAUD A2H. Kita udah kerjasama lama sama PAUD A2H sehingga kita bisa kasih free konsultasi ini. Lalu papa mama juga saya mungkin sedikit share ya. Jadi kalau data-data selengkap ini mungkin papa mama mau tes di rumah sakit atau di lembaga psikologi yang berdiri sendiri atau yang tidak kerja sama dengan sekolah, papa mama harus mengeluarkan budget sekitar di atas, tahu saya di atas 1 juta sih untuk dapetin data-data ini, di atas 1 juta. Nah, kalau di PAUD A2H setahu saya tidak lebih dari 200 ribu. Mungkin Bu Ita nanti boleh share ya harga pastinya ya Bu Ita ya, atau Bapak atau bunda-bunda guru juga yang lain ya untuk harganya. Gitu. Setahu saya sih di bawah 200 ribu lalu bisa dapat free konsultasi selama 6 bulan. Um, Kenapa penting? Saya bingung jelasin ya karena rata-rata orang tua belum bisa melihat betapa pentingnya kita mengenal anak. Padahal itu juga penting. Kayak gini ya, Papa Mama ya. Ketika anak itu dilahirkan, itu akan di screening sama dokter spesialis anak. Oh, Bu, si anaknya ini um, apa? Dia ini punya uh, apa? Biasanya intoleransi laktosa atau nggak bisa minum susu sapi. Ada yang kayak gitu tuh. Jadi dokter spesialis anaknya biasanya jelasin bagaimana si tubuhnya ini ketika lahir ini data-datanya ketahuan tuh sama dokter spesialis anak. Tapi ketika berkembang, ini nggak ada yang ngejaga ini, nggak ada rapotnya nih, bagaimana si psikologinya si anak ini bisa berkembang.
ini sayang kenapa? Karena ya papa mama kembali lagi tadi saya bilangnya tidak ada pelajaran jadi orang tua dan tidak ada yang bisa kita pandu anaknya ini mau gimana gitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh bingung gitu ya. Saya punya teman gitu ya, anaknya sudah mulai mau yang tadi ya sudah SMA mau masuk kuliah, dia bingung cara pandu anaknya nih mau kuliah apa gitu sehingga sharing sama saya ya kita harus lihat juga by data anaknya juga selama ini nih sukanya apa. Kalau anaknya suka gambar ya coba kita tawarkan untuk desain grafis atau arsitek atau um, seni rupa dan lain-lain gitu ya. Kita harus lihat juga berdasarkan data juga gimana gitu ya. Jadi ini mohon maaf saya jadi melebar kemana-mana. Tapi menurut kami dari Grahita Indonesia, data ini adalah penting untuk apa? Untuk papa mama bisa mendampingi anak-anaknya sampai nanti dewasa. Lalu pertanyaannya adalah, Pak, kalau udah tes berarti berlaku seumur hidup, Pak? Tentunya tidak, Bapak Ibu ya. Psikologi tiap orang itu beda-beda. Psikologi tiap orang itu berkembang, ya. Diri saya yang sekarang ini saya sudah bekerja gitu ya dengan diri saya dulu waktu sekolah itu pasti beda 180 derajat. Dulu mas sekolah pengennya main-main aja, pengennya nongkrong gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh ya enggak gitu. Kita punya prioritas yang berbeda, cara berpikirnya beda, efektivitas saya untuk bekerja beda, saya bisa atur prioritas dan lain-lain. Tentunya sama ayah bunda juga pasti sama. Kalau di sekolah tuh ya kalau ngerjain PR ya udah asal ngerjain aja. Tapi kalau sekarang kan mungkin sudah bisa berbeda gitu ya, udah bisa bagi prioritas gitu. Nah, tentunya beda. Nah, lalu kapan Pak sebaiknya saya ikutkan tes anaknya gitu ya? Ini pasti juga ada pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak. Sebetulnya tes psikologi kepada anak itu bisa dilakukan mulai dari usia dini, usia 3 sampai 6 tahun kalau usia dini, lalu juga bisa sampai dewasa tadi gitu ya Papa Mama ya. Pokoknya batasannya adalah ketika di usia 3 tahun gitu ya. Karena metode kami tadi PMBO. Oke. Sebelum lanjut ke sini, saya mau share metode PMPO ini kayak gimana sih metodenya? Mungkin papa mama ada yang pernah ikut tes tadi ya, yang saya udah jelasin ya. Ada yang pernah ikut tes. Cara tesnya adalah ada yang tes koran tuh ya, hitung dari atas ke bawah, kita jumlahin. Lalu ada yang melihat gambar, cocokin gambar. Oh ini 1, 2, 3, gambar keempatnya apa? Wah macam-macam gitu ya metode tesnya. Nah kalau dari Grahita Indonesia, metode tesnya PMPO adalah apa? Basicnya garis papa mama. Jadi anaknya nanti kita ajak untuk gambar, untuk coret-coret di satu kertas, lalu di garis itu akan terlihat perilakunya. Sebenarnya PMPO adalah pembedahan dari namanya grafologi, kalau Papa mau tahu. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tulisan tangan. Jadi kalau tulisannya miring ke kanan, miring ke kiri, besar-besar, kecil-kecil, bulat-bulat, dan lain-lain, itu ada ilmunya grafologi, ya Papa Mama ya. Ini Papa Mama atau Ayah Bunda mungkin bisa googling grafologi, tulisannya pakai F gitu ya, Fanta ya, grafologi. Nah, PMPO adalah pembedahan dari grafologi. Tidak semua anak sudah bisa nulis, tapi semua anak bisa coret-coret atau bisa menggambar. Nah, kita bahasanya kita tweak lagi, kita bongkar lagi dari grafologi itu apa, sehingga menimbulkan ada 816 garis yang tentunya ada 18 garis utama. Garis utama ini ada macam-macam ya, ada garis tebal, tipis, zigzag, melengkung, sudut lah dan lain-lain gitu ya, putus-putus dan lain-lain, ini banyak sekali. Nah dari garis-garis itu ketahuan bagaimana karakternya sih ya. Nah selain dari menggambar tentunya nanti juga akan ada tambahan tes, tambahan wawancara kepada anaknya. Jadi anaknya nanti kita tanya jawab seputar hal-hal dasar seperti misalnya kalau TK itu kalau ini gambar apa, kalau ini warnanya apa dan lain-lain seperti itu. Nah, sedikit tips bagi papa mama untuk membuat supaya hasil tesnya ini bisa lebih efektif, lebih maksimal. Jangan dibilangin kalau nanti akan melakukan tes, gitu ya. Bilang aja di sekolah ini ada bapak ibu guru baru yang akan ngajak gambar dan akan main tebak-tebakan, gitu. Jadi jangan dikasih tahu kalau nanti akan ada tes, gitu. Kamu belajar ya, gitu. Nggak perlu belajar, papa mama. Jadi psikotes atau tes itu tidak ada benar salah, jadi semuanya benar.
sesuai dengan bagaimana kepribadiannya dia. Yang perlu Papa Mama lakukan adalah yang pertama pastikan dia tidur cukup gitu ya, jangan begadang. Lalu pagi-paginya diusahakan punya mood yang baik, jangan dimarahin. Kalau dia melakukan kesalahan, tahan dulu aja, gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika mengerjakan tidak takut dengan yang si pengambil datanya, karena biasanya hasilnya akan bias ketika dia punya ini nih, dia begadang, dia pagi-pagi dimarahin sehingga habis nangis, emosinya nggak stabil, pikirnya kemana-mana. Lalu yang ketiga takut sama yang ngetes. Cukup tadi ya bilangnya tidurnya cukup, pagi-pagi dijaga moodnya atau emosinya. Yang ketiga jelaskan bahwa nanti akan ada bapak atau ibu guru baru yang akan ngajarin gambar dan akan main tebak-tebakan. Gitu aja ya. Nah, di sini ada contoh hasil tes ya, Papa Mama ya. Sebetulnya Papa Mama akan dapat tiga. Yang pertama lembar grafik, lembar uraian, dan satu lagi Papa Mama dapat sertifikat. Sertifikat ini untuk apa? Untuk nanti ketika anaknya mungkin yang tadi saya bilang ya sudah 7 tahun tapi sorry belum 7 tahun misalnya enam tahun sekian bulan, nah sekolah SD nggak mau terima, nah papa mama bisa lampirkan tuh sertifikatnya gitu ya. Ini sesuai dari lembaga psikologi, anak saya sudah siap loh, di situ ada keterangan yang anaknya sudah siap gitu ya untuk masuk ke SD gitu ya papa mama ya. Nah ini contoh hasilnya, ini juga tentunya nanti setiap anak berbeda-beda, tentunya juga nanti akan dibacakan gitu ya kepada bapak mama ya. Karena di sini banyak banget kata-kata yang mungkin kurang familiar ya, kurang bisa paham ya, sehingga nanti bisa dijelasin lagi sama kami dari tim Grahita Indonesia. Oke, next. Nah, alurnya pelaksanaannya nanti gimana Bapak Mama? Nah, nanti kita akan pengambilan data atau assessment. Ya tadi ya, ini tentunya nggak kayak gini ya, ini hanya ilustrasi gambar. Jadi nanti kita ajak menggambar, kita juga main tebak-tebakan yang tadi ya, ini warnanya apa, ini bentuknya apa, dan lain-lain. Lalu setelah pengambilan data, H plus 14 hari kerja biasanya datanya kami serahkan ke sekolah. Jadi kami antar datanya ke sekolah, lalu nanti sekolah atur untuk bagaimana penjelasan data atau penjelasan hasilnya kepada orang tua. Gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan secara global dulu semuanya, baru nanti kita akan ada sesi konsultasi one by one. Gitu. Mungkin itu. Nah, ini daftar sekolah yang bekerjasama, Abdi Siswa, Tersisius, Maria Medriatik, Setara Kanita, Notre Dame. Ada juga Yayasan Darul Quran yang di Cipondoh ya, Papa Mama ya. Mungkin ada yang tahu. Penabur, Santa Teresia, Bimba IWO, beberapa juga kerjasama dengan kami, dan masih banyak sekolah-sekolah lagi. Yang lain lagi. Nah, sudah selesai penjelasannya. Ini adalah Pak Bambang, kepala unitnya kami dari Grahita Indonesia Tangerang. Ini ada nomor WA-nya Pak Bambang. Papa Mama boleh save nomor WA-nya Pak Bambang gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut atau sekarang nih nggak sempet nih mau buru-buru mau ngerjain apa dulu, ada mau nyuci baju misalnya gitu ya, buru-buru mau tanya-tanyanya nanti aja deh sama Pak Bambang. Nah boleh di save nomor Pak Bambang ini ya. Kasih tahu Pak Bambang, saya orang tua dari Aduha di Cipondo. Saya mau tanya tentang ini Pak, gitu ya. Kalau yang mau buru-buru. Nah, kalau yang masih ada waktu, saya buka sesi pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan dulu ya, Papa Mama ya. Kalau nanti dirasa waktunya masih cukup, kita akan buka pertanyaan lagi, tapi tidak banyak-banyak paling ya, gitu Papa Mama ya. Jadi mungkin gitu aja Bunda Ita dan Bunda Erna, Bunda Halimah yang lain. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Jadi bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silakan membuka pertanyaan, gitu ya. Baik, terima kasih. Oh iya, mungkin saya mau menambahkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucapan, salah-salah kata mungkin yang menyinggung perasaan papa mama atau ayah bunda. Tidak ada tujuan untuk menyinggung. Sekali lagi mohon maaf. Tujuan saya adalah untuk memaparkan aja, menjelaskan aja bagaimana biar papa mama atau ayah bunda lebih kebayang gitu ya. Gimana sih sebetulnya psikologi atau bagaimana pola asuh yang tepat, bagaimana psikologi anak usia dini, bagaimana pola asuh di rumah, dan lain-lain. Tujuannya hanya untuk itu. Dan sekali lagi terima kasih bagi papa mama yang masih mengikuti sampai saat ini. Semoga juga sharing-sharing saya tadi juga bisa bermanfaat bagi ayah bunda. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya kembalikan kepada Bunda Halimah atau Bunda Caca atau Bunda Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.